Dongeng si bungsu di sebuah kampung di Lampung, hiduplah sepasang suami istri yang miskin dengan 7 anak perempuan. Sang ayah bekerja sebagai pencari kayu bakar, namun penghasilannya tak mencukupi. Mereka jarang makan kenyang dan sering makan diam-diam saat anak-anak tidur. Suatu malam si bungsu terbangun dan memergoki orang tuanya makan. Ia pun membangunkan kakak-kakaknya agar ikut makan. Karena tidak kenyang, sang ayah dan ibu merasa kesal dan berniat membuang ke-7 putrinya ke hutan. Rencana itu terdengar oleh si bungsu. Diam-diam ia menyiapkan buah kemiri untuk menandai jalan. Keesokan harinya, orang tua mereka membawa mereka ke hutan dengan alasan mencari kayu. Diam-diam sang ayah dan ibu meninggalkan mereka. Untuk menipu anak-anaknya, sang ayah meminta kawanan kera dan burung pagut menyahut jika dipanggil. Namun setelah beberapa lama dan tidak mendapat respons, anak-anak itu sadar mereka telah ditinggalkan. Si sulung panik tapi si bungsu menunjukkan jalan pulang dengan mengikuti jejak kemiri. Mereka pun sampai di rumah dan mendapati orang tua mereka sedang makan. Mereka ikut makan membuat orang tua kembali kesal. Beberapa hari kemudian, orang tua mereka kembali mengatur rencana. Si bungsu kali ini menandai jalan dengan biji jagung, namun biji jagung dimakan burung sehingga mereka tersesat di hutan. Mereka terus berjalan hingga tiba di ladang milik 2 raksasa yang sedang mandi di sungai. Si bungsu menyusun rencana, ia menggosok kolang-kaling di hulu sungai hingga menyebabkan gatal. Ketika raksasa gatal dan lari ke gubuk, ke-6 kakaknya telah melepas tali penyangga gubuk dan menyiapkan api di bawahnya. Raksasa terjatuh ke dalam api dan mati. Ke-7 saudari itu memutuskan tinggal di sana. Mereka membagi ladang menjadi 7 bagian dan menanam padi serta bunga. Suatu hari, seekor burung kenui besar datang dan minta izin membuat sarang. Hanya si bungsu yang mengizinkan. Burung itu bertelur lalu pergi. Beberapa waktu kemudian, si bungsu terkejut menemukan pemuda tampan sedang memasak di gubuknya. Pemuda itu mengaku berasal dari telur kenui. Mereka jatuh cinta dan menikah. Namun pernikahan ini membuat kakak-kakaknya iri. Suatu hari, saat si bungsu mencuci di sungai, ke-6 kakaknya mendorongnya. Ia hanyut dan ditelan ikan besar. Ikan itu kemudian ditemukan oleh seorang nenek yang berusaha membelahnya. Golok tak mampu melukai ikan itu hingga ia mendengar nyanyian burung yang memberi petunjuk tentang daun belidang. Dengan daun itu, sang nenek berhasil membelah ikan dan menemukan si bungsu masih hidup. Ia lalu mengangkat si bungsu sebagai anak. Sementara itu, suami si bungsu mencari istrinya kemana-mana. Ia akhirnya tiba di gubuk sang nenek dan menceritakan kisahnya. Si bungsu yang mendengar cerita itu menangis. Ketika akhirnya mereka bertemu, mereka saling berpelukan. Sang nenek pun ikut terharu. Sebelum pulang, suami si bungsu berterima kasih kepada sang nenek. Mereka kembali ke rumah dan disambut oleh ke-6 kakak si bungsu yang menyesal dan meminta maaf. Si bungsu memaafkan mereka dengan tulus, dan sejak saat itu mereka hidup rukun dan bahagia bersama.